Iya, Oke. jadi kalau misalnya saya kirimkan jargon semangat pagi, jawabnya dengan pagi-pagi luar biasa. Huha. Bisa di copy rekan-rekan semuanya? Copy. Si Kobi. Oke, baik. Semangat pagi. Pagi, Pagi Pagi-pagi luar pagi, biasa. luar biasa. Huha. Tuhan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Kita dapat berjumpa di pagi ini. Ya, mungkin mengisi waktunya dan mungkin juga ada rekan-rekan yang sedang di set dan lain sebagainya ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke tim atas terlaksananya webinar kita di pagi hari ini. Dan memang harapannya webinar ini adalah membawa kans positif buat kita bersama. Ya mungkin kalau misalnya kita di Sabtu ceria, harapannya kita membawakan materi dengan safety metode level ini ada kesadaran dan keinginan kita untuk meningkatkan derajat kematangan dari aspek K3 di tempat kita masing-masing lebih meningkat lagi. Sebelumnya mohon izin, suara saya bisa diterima dengan jelas sebelum saya mulai. Sangat jelas, Mas. Oke, baik. Layar di monitor rekan-rekan sudah tertampil untuk presentasinya. Sudah, Mas, sudah tampil. Oke, baik. Terima kasih, Mas Fajar. Em, Oke, baik. Safety material level, kalau misalnya kita bicara di dunia pertambangan, cukup ada beberapa yang mungkin berpikir apa sih itu gitu kan ya. Jadi em, kalau misalnya kita bicara SMKP, mungkin ketika yang mungkin rekan-rekan sudah melaksanakan audit SMKP-nya, itu sudah mulai familiar atau terdengar meskipun mungkin pelaksanaannya yang acap kali belum terlaksana dengan maksimal seperti itu terkait dengan safety metode level. Silahkan angkat tangan, mungkin rekan-rekan saya berikan kesempatan, mungkin ada keinginan sharing ataupun juga pelaksanaannya di tempat kerjanya masing-masing. Ada? Silahkan yang ingin sharing terlebih dahulu, mungkin sekilas yang diketahui terkait dengan SML ini. Ada? Bapak Abdul? Oke, masih belum baik. Em, kita skip dulu. Oke, satu metode level kalau di era sekarang, era saat ini, kita sudah familiar dengan industri 4.0 ya. Jadi industri berkembang sangat pesat dan baik itu secara nasional maupun internasional. Dan jika kita ketahui perkembangan dari standar-standar yang ada di negara kita dan juga secara internasional juga sangat baik terkait dengan bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Dan hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan safety metode level. Mungkin kita awali dengan statistik yang ada, baik itu secara internasional ataupun nasional. Kemudian paradigmanya dan terlaksana di uh, area kerja kita secara nasional ataupun juga internasional. Lalu ada beberapa regulasi yang akan kita kupas terkait dengan SML ataupun juga regulasi secara umum di uh, secara nasionalnya seperti itu. Lalu nanti akan kita bahas beberapa hal apa aja sih safety metode level ini dan bagaimana isu-isunya terkait dengan pelaksanaan di area kerja kita seperti itu. Baik, kalau jika kita bicara terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, mungkin cukup panjang sejarah yang ada terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Mungkin kita mulai dari tahun 1853, di mana mungkin di era itu kalau di Indonesia sendiri mulai muncul industri. Mungkin kalau di era itu ada zaman era Hindia Belanda ya. Jadi sebelum kemerdekaan sebenarnya kita sudah mulai berkenalan dengan keselamatan kerja. Meskipun di era itu pemerintah Belanda paling banyak industri yang berlangsung di negara kita adalah terkait dengan cattle uap, di mana cukup banyak
aspek-aspek yang dimunculkan saat itu bagaimana prosedur kerja, em, pengoperasian ketalwatnya, kemudian permasalahan keselamatan kerja itu mulai terasa perlu untuk dijadikan modal dan juga ditanam di dalam industri-industri yang telah berjalan itu. Dan di era itu, ketelap yang di Indonesia mulai banyak bermunculan, maka muncullah regulasi dan standar di pemerintahan era itu di tahun 1853. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada tahun 1898 jumlahnya semakin banyak, bahkan mencapai ribuan ketelap yang digunakan. Lalu dengan seiring penggunaan mesin yang meningkat dan perkembangan teknologi industri, maka jika kita flashback ke belakang, pada tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perundangan. Perundangan terkait dengan keselamatan kerja yang kita kenal mungkin kalau di era itu adalah Veiligheid Ordonnantie atau Reglement 1. Jadi memang terkait dengan peraturan keselamatan dikeluarkan ini disempurnakan di tahun 1930. Dan itu menjadi landasan penerapan K3 di Indonesia sendiri. Lalu seiring berjalannya waktu, industri-industri secara internasional juga sangat berkembang pesat. Salah satunya adalah industri dari ILO atau International Labour Organization. Kita flashback ke belakang, awal mulanya adalah dilakukan survei oleh Dr. Tis Evanson, di mana memang paling banyak industri yang dilaksanakan di era itu adalah dilakukan paling banyak oleh Departemen Perburuhan. Jadi regulasi-regulasi yang keluar mayoritas adalah terkait dengan pengawasan perburuhan. Kemudian kalau misalnya kita bicara K3 ini kan ada beberapa aspek ya, kesehatan keselamatan kerja. Nah, memang kalau di era itu mayoritas yang dibahas adalah terkait dengan pengawasan perburuhannya. Dan untuk Departemen Kesehatannya sendiri hanya berfungsi sebagai konsultan. Dan dari pelaksanaan inspeksi yang dilakukan oleh Dr. Tis Evanson ini sendiri, ini membawa perkembangan yang sangat baik ke dunia keselamatan kerja. Dan kalau misalnya kita bicara terkait dengan secara nasional sendiri, terkait dengan reglemen yang dilakukan oleh pemerintah Hindia dan Belanda itu menjadi sumber dasar daripada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terkait dengan keselamatan kerja yang ada di Indonesia ini sendiri. Seiring dengan International Labour Organization yang saat itu sangat aktif memberikan survei-surveinya terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia sendiri, ya kalau misalnya kita flashback setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu mulai berkembang terkait regulasi dan muncullah Permenaker Nomor 5 Tahun 1996, di mana sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini waktu itu dilaksanakan dan dipersyaratkan untuk para perusahaan yang memiliki pekerja dengan jumlah lebih dari 100 orang atau 1 pekerja. Dan saat itu kewajiban terkait dengan SMK 3 mulai digalakkan. Pun begitu dengan perusahaan kecil, yang dimana apabila terdapat proses ataupun materi yang dalam kondisi berbahaya, ini dapat dilakukan pengendaliannya, evaluasi dan lain sebagainya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, sangat pesat perkembangan dan penerapan regulasi yang ada di Indonesia ini, undang-undang juga sangat cepat waktu itu. Muncullah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, mungkin dengarkan kalau misalnya sangat familiar, yaitu terkait dengan ketenaga kerjaan, yang dimana mewajibkan penerapan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dan kalau misalnya yang terbaru, yaitu adalah kalau misalnya di SMK 3 ya, itu PP nomor 50 tahun 2022, ini adalah pembaruan dan revisi dari Permenaker nomor 5 tahun 1996. Lantas
regulasi internasional seperti apa? Nah, kita tahu sendiri bahwasanya cukup banyak ya kalau misalnya regulasi-regulasi yang ada di secara internasional, dan mungkin salah satunya adalah OSAS. Ya, mungkin di awal ada 18.001, di mana Occupational Health and Safety Assessment ini menjadi bukti juga bahwa suatu perusahaan terkait dengan pelaksanaan usahanya itu sangat penting untuk melakukan standarisasi, dan OSAS 18.001 waktu itu menjawab ini dan menstandarkan seperti apa standar terkait mutu dengan penerapan proses dari K3 ini sendiri. Kemudian seiring berkembangnya waktu, berkembang lagi, saat ini OSAS sudah berubah menjadi ISO 45001 seperti itu. Itu adalah sedikit flashback timeline terkait dengan perkembangan dari proses keselamatan kerja di area kerja kita. Nah, itu yang akan membawa bahwasanya kesadaran perusahaan, industri, pemerintahan itu sangat baik menjawab daripada isu-isu yang ada di industri seperti itu. Nah, jika kita bicara terkait dengan perundang-undangan yang berlaku di industri pertambangan, ya mungkin ada sedikit pengembangan ya. Memang basic adalah PP 50 tahun 2012 seperti itu. Dan dari Kementerian SDM sendiri itu mengembangkan dan mengeluarkan yang namanya Permen SDM nomor 26 tahun 2018, di mana di sini adalah terkait dengan pelaksanaan good mining practice, di mana pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasannya terkait dengan mineral dan batu bara. Dan kemudian terkait dengan wilayah perizinan maupun laporan itu dikeluarkan Permen SDM nomor 7. Lantas, jika kita bicara lebih dalam lagi, nanti akan banyak sekali regulasi-regulasi yang mengatur terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Dasarnya yang paling utama adalah Kemen SDM 1827. Nah, ini adalah mengatur kaidah teknik pertambangan yang baik, turunan dari Permen SDM nomor 26 tahun 2018. Seperti itu. Lalu, kait juknisnya sendiri terkait dengan keselamatan terkhususnya, muncullah Kepdirjen nomor 185/37 tahun 2019 terkait dengan keselamatan pertambangan dan SMKP Minerba. Mungkin ada rekan-rekan yang belum familiar terkait dengan SMKP. Kalau misalnya kita bicara SMK 3, mungkin sudah sangat familiar ya, Sistem Manajemen Kesehatan Keselamatan Kerja. Sedang SMKP sendiri adalah digunakan mineral dan batu bara, di mana kepanjangannya Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, seperti itu. Nah, ada beberapa fakta yang cukup mengejutkan terkait dengan angka kejadian di industri dan di dunia kerja, bahwasanya dari ILO, International Labour Organization sendiri, menyebut bahwa angka kematian per tahunnya mencapai 2,78 juta. Dan ini angka yang sangat cukup banyak, melihat memang industri yang sangat pesat, namun mungkin ada beberapa hal, standar dan lain sebagainya, setiap industri yang berbeda belum bisa menerapkan secara optimal terkait standar-standar yang sudah ada ataupun sudah menjadi panutan di masing-masing areanya, baik secara nasional misal di Indonesia ataupun negara-negara yang lainnya. Karena memang faktanya catatan angka ini cukup nyata dan cukup besar kalau misalnya tercatat di ILO selaku dan ini adalah angka yang terjadi di negara kita secara nasional. Dan di Indonesia sendiri dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan dari 2007 110% jika kita melihat dari angka ini, di mana industri yang sangat berkembang pesat, baik itu industri mining khususnya ataupun juga industri yang lainnya. Nah, seiring dengan pesatnya industri, banyaknya tenaga kerja, dan ini adalah menjadi fakta bahwasanya
realitas yang ada di area kerja kita cukup banyak yang terjadi, di mana angka kematian yang ada di Indonesia ini berdasarkan data yang masuk di BPJS Ketenagakerjaan bahkan mencapai 8 orang setiap harinya dari semua industri. Ya, industrinya banyak ya, nggak hanya di industri pertambangan dan batu bara, tapi juga industri di sektor konstruksi dan lain sebagainya. Hanya angka yang nyatanya cukup tinggi dan kita lihat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat penurunan yang terjadi mungkin kita lihat di tahun 2016 saja, tapi setelah itu mengalami kenaikan kembali dan di 2018 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Ya, kalau misalnya kita bicara terkait dengan pemulihan ekonomi dari tahun 2008 ya mungkin waktu itu terjadi gejolak ekonomi dan setelah pasca gejolak ekonomi nyatanya adalah industri dapat berkembang pesat dan saat industri berkembang pesat yang tidak diimbangi dengan penerapan dampak insiden di area kerjanya dapat meningkat seperti ini. Nah, lantas bagaimana di area pertambangan? Di area pertambangan di tahun 2020 yang lalu, ini data diambil dari MODI. MODI adalah Minerba One Data Indonesia, ini oleh Kementerian SDM. Data ini cukup banyak kita lihat. Bahwasanya angka-angka cedera ringan mungkin yang kalau misalnya di sektor pertambangan untuk kecelakaan kerja sendiri dibagi menjadi 3 ya rangkanya. Jadi ada ringan, berat, dan juga mati. Ya, memang kalau misalnya aspek KAPTK atau kejadian akibat penyakit kerja dan penyakit akibat kerja juga menjadi catatan statistik di ESDM sendiri. Di sini angka yang penyumbang cukup tinggi juga dari Kementerian SDM. Ini yang terlapor. Dan angka 31 meninggal di tahun 2020 yang lalu adalah peningkatan daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan jumlah angka cedera berat, mungkin kalau misalnya kita flashback sedikit terkait dengan cedera ringan, berat, dan meninggal, di sektor ini cedera ringan adalah jika pekerja, mungkin kalau kita ingat ya, jika pekerja dapat bekerja kembali kurang dari waktu 3 minggu, termasuk hari libur. Kemudian cedera berat dapat kembali bekerja seperti semula lebih dari 3 minggu. Meninggal adalah kondisi di mana pekerja dinyatakan mati, seperti itu ya. Kemudian terkait dengan kejadian akibat penyakit tenaga kerja, ternyata di sektor SDM cukup meningkat. Nah, jadi angkanya yang kita lihat ini 35 KAPTK. Jadi kalau misalnya KAPTK itu apa itu kan? Jadi yang diakibatkan oleh penyakit si tenaga kerja itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita bicara cedera ringan, berat atau meninggal, mungkin diakibatkan oleh aktivitas dari kegiatan usahanya, kegiatan pekerjaannya. Nah, ini berbeda terkait dengan KAPTK. Mungkin kalau di KAPTK sendiri adalah penyakit yang dimiliki oleh si karyawan. Bisa hal ini contohnya adalah serangan jantung, kemudian penyakit-penyakit seperti sindrom metabolik dan lain sebagainya. Di luar daripada kecelakaan oleh aktivitas dari pertambangan itu sendiri. Dan jika kita bicara terkait dengan di sektor pertambangan ya ada beberapa klasifikasi yang mana dikategorikan insiden tambang ataupun bukan. Nah, mungkin kalau di tenaga kerjaan mungkin ada beberapa hal yang dimampatkan kalau di sektor minerba ini. Jadi yang dinyatakan angka-angka ini adalah angka-angka yang didapatkan di mana klasifikasinya adalah benar-benar terjadi, tidak direncanakan, berada di area izin dan diterima atau dialami oleh pekerja yang ditunjuk oleh KTT seperti itu. Jadi beberapa aspek kecelakaan tambang yang terikut di tahun 2020
cukup menyayangkan ya, karena trennya adalah tren yang cukup meningkat. Nah, kita dari tahun akan kita lihat 5 tahun ke belakang dari tahun 2017 ya. Jadi di tahun 2017 sendiri angka untuk kejadian kecelakaan tambang dengan klasifikasi ringan adalah 63, beratnya 0, dan kemudian di kategori mati atau meninggal 10. Nah, ini peningkatan cukup banyak kalau misalnya kita lihat di tahun 2020 tadi yang sudah mencapai 31. Kemudian di tahun 2018, nah ini ada kenaikan ya untuk jumlah klasifikasi pekerja yang meninggal adalah sebanyak 18 orang. Jadi tahun demi tahun ada kenaikan trennya. Kemudian kalau misalnya kita lihat di tahun demi kenaikan juga. Dan angka untuk klasifikasi atau kategori cedera berat mengalami kenaikan sangat banyak. Ya, mungkin kalau misalnya kita di SMK 3, kita familiar ya dengan segitiga kecelakaan ya. Jadi mulai dari hazard, kemudian near miss, FAI atau first aid injury, kemudian MTI atau medical treatment injury, lalu cedera berat dan juga fatality atau meninggal. Nah, mungkin dimampatkan di sini angkanya kok menambah sedikit seperti itu. Lalu di tahun berikutnya angkanya memang mengalami penurunan. Nah, angkanya mengalami penurunan untuk yang jumlah kategori meninggal. Tapi angka terkait dengan cedera berat dan kecelakaan dengan kategori ringan cukup sangat tinggi. Seperti itu. Dan ini di sini 11 orang. Seperti itu. Dan jika kita bicara terkait dengan faktor ekonomi, pandemi, dan lain sebagainya, aspek keselamatan dan kesehatan kerja tentu juga terdampak di sini ya. Mungkin kalau di era pandemi kemarin, kita merasakan dampak yang luar biasa, mungkin dari tahun 2020 ya. Dari tahun 2020, unit usaha baik itu yang skalanya mikro bahkan makro pun juga terdampak dari aktivitas atau kejadian pandemi ini. Dari sini cukup mendatangkan impact yang luar biasa terkait dengan penerapan K3 di masing-masing perusahaan, di mana perusahaan harus memikirkan bagaimana hasil dari sektor usahanya terdampak, mulai dari harga batubara yang sempat turun, kemudian harga emas yang mungkin waktu itu karena emas volatilitasnya lebih bagus ya, jadi masih bagus, dan juga untuk sektor minyak dan gas juga terdampak, dan kurs dolar pun juga sempat mengalami penurunan. Seperti itu. Ini satu hal yang menjadi dampak yang luar biasa, bagaimana dari kondisi-kondisi yang ketidakpastian. Mungkin kalau kita mengalami ya, di era pandemi kemarin kita mengalami ketidakpastian nih, bagaimana kemudian badai PHK, baik itu sektor-sektor usaha yang cukup kuat kita lihat dan lain sebagainya, itu menimbulkan ketidakpastian. Dan ketidakpastian itulah yang menyebabkan pelaksanaan dari implementasi dari SMK 3 sendiri cukup terganggu. Bagaimana perusahaan harus memikirkan bagaimana operasionalnya, operasional terkait dengan monitor. Suara saya masih terdengar jelas ya rekan ya? Masih, Mas. Oke, iya. Takutnya pada tidur. Masih on semua ya ini ya? Iya, tapi mungkin agak beberapa kali sering putus-putus gitu, Mas, Oke, suaranya. oke, baik. Mohon maaf ya jika Ya, ada. nggak apa-apa, Mas. Oke, baik. Dan impact dari pandemi ini secara global sangat luar biasa terjadi. Ketidakpastian yang memunculkan kekhawatiran dari setiap industri. Bagaimana revenue yang didapatkan oleh perusahaan terganggu. Kemudian cash flow perusahaan bergejolak. Bagaimana perusahaan-perusahaan banyak sekali yang collapse dalam hal ini. Kemudian profit yang tidak balance antara pendapatan dan juga kerugian yang mungkin cukup banyak dalam masa pandemi kemarin. Kemudian juga
bagaimana penerapan protokol yang cukup memakan biaya di era pandemi kemarin. Mungkin rekan kalau udah ngalami ya, kita cukup banyak biaya operasional ditambah oleh perusahaan dalam hal ini yang di mana hal ini menimbulkan ketidakpastian, ketidakseimbangan dari pelaksanaan SMK 3 di areanya, di setiap masing-masing unit usaha. Lantas, performa ya, angka-angka yang di atas tadi, angka kecelakaannya cukup banyak sekali, dan ini cukup menjadi perhatian kita bersama, di mana data-data yang kita lihat di atas rata-rata mengalami kenaikan dan rata-rata tidak ada penurunan. Walaupun ada penurunan, rata-rata tidak terlalu signifikan. Kalau di masing-masing secara kolektif datanya cukup masih terlalu tinggi. Kemudian dan bahkan kenaikan angka kecelakaan itu cukup pesat kenaikannya. Dan lalu jika kita mulai melihat paradigmanya, padahal perusahaan sudah memiliki certified, mungkin SMK 3, sudah ada logonya SMK 3, sudah ada logonya ISO di perusahaannya Bapak-Bapak. Mungkin di sini mengalami juga ya, wah perusahaan saya sudah ada memiliki standar internasional ini. Saya sudah memiliki ISO sekian 45001 sudah tersertifikat di perusahaan kami. SMK 3 juga sudah terlaksana, SMKP kami sudah terlaksana. Tapi beberapa faktanya ternyata angka kecelakaannya masih tinggi. Ada yang mengalami seperti itu mungkin rekan-rekan? Ada di perusahaannya masing-masing. Sertifikatnya udah tinggi, banyak nih, lengkap. Tapi angka kecelakaannya ternyata masih tinggi juga. Oh, malu, Pak. Jangan, Pak. Di sini nggak enak ya. Ya. Rata-rata standar-standar yang ada, mungkin kalau misalnya kita melihat di depan tadi ya, paradigmanya, sudah ada. Namun mungkin kalau kita lihat nantinya di sini ya, kalau misalnya kita melihat sini tadi, ya, angkanya masih tinggi di sini, Pak. Kami rata-rata perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah tersertifikasi SMK 3 itu ya, tinggi. Nah, itu mungkin penerapannya yang perlu dan belum dievaluasi. Jadi rata-rata seperti itu, hanya sebagai sertifikat ya, sebagai bahan untuk tender, kemudian untuk mencari pemodal PMA dan lain sebagainya. Jadi sertifikat-sertifikat yang dimiliki rata-rata hanya ditujukan untuk hal seperti itu, mencari pasar dan lain sebagainya. Itu ada beberapa yang acap kali menjadi problematika dari penerapan dan pelaksanaan SMK 3 atau SMKP ini sendiri. Nah, kita lanjut. Nah, lantas seiring berjalannya waktu, mengukur tingkat kesadaran perusahaan, dan kita ambil satu contoh. Ya, kita balik lagi ke statistik ya. Jadi ada beberapa statistik yang mungkin saya ambil dari tahun 2016, di mana rata-rata 50% ya berasal dari sektor yang mengandung potensi bahaya tinggi. Nah, kita bisa sebut saja satu sektor, di situ ada konstruksi. Dan jika kita bicara di dalamnya, ada faktor jika dari hasil investigasi yang didapatkan, ya, investigasi kecelakaan yang dilakukan, ada beberapa faktor yang melatar belakangnya adalah beberapa hal yang cukup sederhana, dimulai dari alat pelindung diri yang tidak memadai, bahkan tidak tersedia di tempat kerja, dan lemahnya pengawasan K3. Jadi kalau misalnya kita bicara alat pelindung diri yang sebagai pengendalian terakhir saja tidak memadai, bagaimana dengan pengendalian-pengendalian yang lainnya seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita flashback kembali terkait dengan pengendalian bahaya, setidaknya yang terkuat adalah eliminasi. Itu belum menjadi fokus utama. Karena apa? APD saja tidak
cukupi. Padahal kita jelas dan tahu ya bahwasanya perusahaan wajib menyediakan peralatan pelindung diri secara cuma-cuma kepada karyawannya. Dan misalnya area konstruksi rata-rata bekerja di ketinggian. Dan kita tahu sendiri bahwasanya jika kita berada di ketinggian lebih dari 1,8 meter, sudah barang wajib kita menggunakan pelindung jatuh. Baik itu mulai dari harness dan lain sebagainya. Coba rekan-rekan bayangkan, apabila ada seorang pekerja yang sekiranya bekerja di gedung tinggi yang mungkin dia sedang melakukan pembangunan gedung, tidak memakai pelindung diri atau tidak ada jaring menahan jatuh, dan rata-rata adalah tidak adanya pengawasan, hal itu dilakukan pembiaran, yang ada apa case-nya? Karyawan tersebut jatuh karena tidak ada pelindung yang melindunginya untuk bekerja aman. Seperti itu. Lantas, jika kita ulik kembali, mengapa perusahaan tidak menyediakan APD yang memadai, gitu kan? Dan mengapa pengawasannya masih lemah? Itu menjadi satu hal yang kita sayangkan. Dan jika kita bicara, padahal kedua hal ini adalah bagian yang penting yang harusnya diterapkan oleh perusahaan. Yang kadang menjadi ironi ya, lulus seperti yang saya sampaikan tadi, lulus certified SMK 3, namun kecelakaannya tidak terhindarkan. Nah, itu ironi yang paling banyak dan sering terjadi. Lalu ironi lagi adalah, dan menjadi fakta terbaru adalah perusahaan yang bersertifikat baik itu ISO ataupun SMK 3 nyatanya tidak akan menjamin perusahaan tersebut melakukan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Lalu jika kita bicara kembali, sistem yang ada lebih kepada hanya memenuhi regulasi pemerintah. Jadi, konsumen minta kita punya certified ISO nih, sertifikat SMK 3 nih, bla 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 itu kan. Nah, nyatanya hal itu hanyalah sebagai sekedar pemenuhan regulasi dan pemenuhan permintaan konsumen atau klien. Dan akhirnya, ya kalau kita bicara lebih lanjut, ya sistem tersebut tidak ada memiliki tujuan awal, di mana hakikatnya dari penerapan SMK 3 yaitu mencegah maupun mengurangi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, ataupun juga kejadian akibat penyakit kerja. Dan ini keseluruhannya SMK 3 sendiri atau SMKP adalah sangat membutuhkan keterlibatan dari manajemen dan juga pekerja. Nah, jadi satu siklus yang saling berkaitan kedua hal ini. Lantas kita bidang K3 mulai memikirkan bagaimana melihat kematangan dan kedewasaan suatu sistem manajemen K3 ini agar tetap fokus di tujuan awal. Jadi kalau kita bicara, wah ini sudah nggak mulai sejalan. Jadi sertifikat-sertifikat yang sudah dikeluarkan itu hanya sebagai bahan pemenuhan regulasi saja. Oh, hanya sebagai pemenuhan permintaan klien. Dan itu adalah satu hal yang salah. Maka banyak yang perusahaan harus meluruskan kembali. Bahwasannya kalau misalnya kita merujuk kembali sistem manajemen keselamatan K3, ini adalah akar dari implementasi K3-nya. Jadi kalau misalnya kita di perusahaannya saudara-saudara sekalian ini sudah memiliki sistem, namun sistemnya ini sendiri tidak berjalan dengan baik, tidak inline dengan standar yang ada, implementasinya otomatis akan nol. Karena kalau misal sistem ini adalah sebagai akar, ya sistemnya sebagai akar, maka tidak akan menjadikan pohon yang kuat dalam proses pertumbuhannya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berproses kembali tadi, bahwasanya kematangan itu adalah seperti seyogyanya kita bayi terlahir
kita diberikan pertumbuhan, bagaimana berproses merangkak, kemudian kita berjalan, dan ketika tidak ada cara teknik bagaimana mengajarkan untuk berjalan, merangkak, dan lain sebagainya, otomatis tidak akan berjalan dengan maksimal. Pertumbuhan juga tidak akan maksimal. Sama halnya dengan implementasi K3-nya. Pohon pun juga akarnya tidak ada kuat untuk mencengkeram tanah, otomatis pohonnya akan mudah untuk goyah ataupun roboh. Di sini, ketika sistem yang dimiliki, ya mungkin kita flashback ya, kalau di sini sistem sendiri ada SMK 3 atau SMKP, sistem kecerdasan pertambangan. Kalau di area pertambangan itu seyogyanya, hakikatnya ini adalah harapannya berlatar belakang menganggap K3 sebagai aspek penting untuk melindungi atau bahan perlindungan terhadap pekerja dan perusahaan dari kerugian. Jadi kalau misalnya kita flashback kembali ya dari proses-proses yang panjang tadi itu, dari proses adanya tumbuhnya sistem keselamatan kerja, harapannya yang sesungguhnya adalah menciptakan perlindungan bagi pekerja. Jadi pekerja adalah aset yang harus dilindungi. Dan perusahaan pun juga sudah berpikir, saya kalau terlalu banyak yang ada rugi. Contoh, DT, dump truck, hauling, nabrak. Minimal kerugiannya kalau misalnya mengalami kerusakan 50% saja, 1 M lebih perusahaan akan mengalami kerugian. Dan jika ini berlanjut, maka perusahaan akan semakin rugi. Nah, sebenarnya hal itu yang menjadi dasar, itu kan sistem manajemen K3 ini ada. Bagaimana, saya nggak mau rugi nih, maka ada di sistem diatur. Nah, tujuan utamanya adalah seperti itu. Melindungi juga sebagai karyawannya, karena ada karyawan sebagai ujung tombak dari operasionalnya. Seperti itu. Lalu, memang kalau misalnya kita bicarakan regulasi, SMK 3 adalah atau SMKP adalah regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah untuk diterapkan dengan tujuan yang tadi, mencegah kerugian, mencegah kecelakaan pada pekerjanya, melindungi pekerjanya, baik itu dari aspek kesehatan ataupun juga keselamatannya. Lantas, ya kalau misalnya kita bicara saya bicara di atas tadi sebagai prasyarat usaha untuk mendapat audit, memang benar gitu kan. Karena kita ada yang namanya audit tadi, kalau misalnya di SMK 3 ada audit SMK 3, SMKP ada, sekarang ini ada audit SMKP, di mana kalau di pertambangan sendiri, IU tidak melaksanakan audit, kita tahu sendiri bahwasanya itu bisa dicabut izinnya oleh pemerintah. Itu adalah harapan pemerintah sebenarnya sudah bagus. Pemerintah sudah cukup baik, sudah membuat aturan, regulasi, harapannya dilakukan, ketika itu tidak dilakukan, tidak diterapkan, maka izinnya bisa dicabut. Ini seberapa getolnya pemerintah melakukan hal ini. Lantas, dari sertifikat sendiri sebenarnya bisa membawa portofolio yang cukup bagus untuk perusahaan. Di mana jika perusahaan sendiri memiliki certified terkait dengan keselamatan kerja, kemudian performa dan statistiknya pelaksanaan K3-nya cukup baik, otomatis akan mendapatkan predikat yang baik juga. Apalagi ketika nanti akan dilakukan peningkatan performa dari perusahaan itu sendiri, mungkin untuk mengikuti tender dan lain sebagainya, naik tingkat, baik itu secara nasional ataupun juga multinasional. Lantas, munculnya K3 sendiri juga sebagai bentuk tuntutan dari pekerja, yang dimana pekerja merasa tidak aman. Bagaimana komitmen dari manajemen puncak untuk melindungi para pekerjanya tidak ada ataupun tidak baik. Makanya waktu itu dulu para pekerja meminta untuk dilakukan standar kerja terkait dengan keselamatannya. Dan ini semua adalah harapan dan paradigma yang semula SMK 3 itu dibangun. Nah, jika kita bicara terkait dengan dasarnya yang cukup kuat, akarnya cukup baik seperti ini, nah kita bisa
melihat beberapa hal penyebab bagaimana penerapan dari sistem manajemen keselamatan kerja ini rata-rata membuat efektif atau tidak efektif. Nah, ini mungkin bisa juga nanti sharing ya, apa sih yang menjadi problematika di tempat rekan-rekan sekalian. Jadi hal pertama yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan manajemen. Jadi mungkin rekan-rekan masih ingat ya terkait dengan teori domino, bagaimana manajemen berada di balok paling belakang, paling kiri, misalnya di gambar itu ya. Bahwasanya itu menjadi acuan baku. Bahwasanya ketika manajemen ini sudah roboh, maka otomatis domino-domino yang di depannya akan juga ikut roboh. Hal ini menjadi sorotan yang paling utama dalam penerapan SMK 3 ataupun SMKP. Jadi ketika manajemen tidak terbuka, kemudian terkait dengan penerapan SMK 3-nya, bahkan level manajemen untuk menutupi insiden, ataupun juga ketika melakukan perbaikan atau investigasi, bukan mencari akar penyebab masalahnya, tapi malah hanya sekedar prasaranya udah lakukan investigasi, tapi tidak mencari akar penyebab yang benar-benar dari terjadi insiden, maka domino-domino yang saya sebutkan tadi akan roboh. Yang terjadi ya accident, kemudian lalu cost damage atau kerugian perusahaan. Sebenarnya kembali lagi yang akan dirugikan manajemen sendiri seperti itu. Lalu jika kita melihat lagi mungkin komitmen yang lemah tadi ya, komitmen kurang bagus, kemudian kita juga bisa merujuk ke dokumennya. Dokumen sendiri hanya ditulis hanya sebagai dokumen yang tertulis saja dan tidak lengkap dan juga terperinci. Nah, itu cukup banyak yang dimana kalau kita bicara sistem ini kan kompleks ya. Ada setidaknya PDCA juga konsep plan to check ataupun action. Dan ketika dokumen SMK 3 ini hanya sekedar dokumen dan tidak lengkap dan terperinci, mungkin dibuat hanya saat akan dilakukan sertifikasi, maka yang ada sistemnya akan punya kerangka yang sangat baik, nggak akan berjalan kerangka itu. Dari tahap pembuatan kebijakan, hingga perencanaan, hingga tinjauan manajemen adalah suatu siklus yang berkelanjutan. Ketika dokumen SMK 3 dan KP itu tidak lengkap dan terperinci, sama aja adalah hal nol, buku kosong. Seperti itu. Lantas, ada hal juga yang terkait dengan penilaian dan identifikasi bahaya. Beberapa perusahaan, oke, saat ini sudah cukup baik ya, sudah melakukan yang namanya identifikasi terkait bahaya yang di area kerjanya. Mungkin di tempatnya sudah ada yang namanya IPPR, HIRA DC, ataupun HIRA, dan lain sebagainya, macam-macam. Tapi konsep dari keseluruhannya itu adalah proses mengidentifikasi bahaya. Nah, bahaya-bahaya yang ada di area kerja yang tidak sepenuhnya tercover atau tercapture. Jadi yang harusnya ada, harusnya terlaksana, tapi tidak terlihat. Nah, ini satu hal yang dimana dalam proses implementasinya terkait dengan pengendalian, maka tidak akan kita temukan pengendaliannya karena memang tidak tercapture dengan baik. Ataupun juga bahkan IBPR-nya ini menggunakan konsultan seperti itu. Jadi ada jasa-jasa mungkin kan sekarang untuk membangun sistem manajemen keselamatan pertambangan. Nah, oke, sudah dilakukan secara berkelanjutan. Jadi hal ini yang menjadi momok dalam perusahaan itu sendiri sebenarnya. Jadi tidak mengetahui bagaimana berprosesnya bisnis proses dari perusahaannya, pengendalian tidak tercover dengan sempurna, maka angka-angka kecelakaan dan kejadiannya pun juga terkait dengan insiden akan cukup meningkat. Lalu, kalau misalnya di identifikasi saja kita memiliki masalah, tidak sempurna, maka yang paling jelas adalah pengendalian bahaya di area kerjanya juga tidak akan maksimal. Di mana
pengendalian-pengendalian yang mungkin tadi kita lihat di atas ya, case-nya cukup banyak adalah terkait dengan penyediaan APD, alat pelindung diri. Hal yang paling mendasar itu tidak ada. Maka itu adalah menjadi problematika kembali. Bagaimana ini juga hal yang paling sering adalah pengendalian yang tidak tertulis. Padahal kalau misalnya kita bicara dokumen dan ini sistem, setiap daripada pengendalian juga wajib untuk kita dokumentasikan dan kita tulis. Pengendalian tidak dilakukan secara serius apalagi. Jadi kalau misalnya satu contoh di IBPR, kalau kita bisa sedikit sharing ya, ada sudah dibuat sangat baik IBPR-nya. A, B, C semua tahap-tahap pekerjaan. Namun pengendalian bahayanya, mungkin kalau misalnya kita lihat resiko awalnya, mungkin resiko kritikal gitu ya. Terus di situ tidak ada pengendaliannya secara spesifik. Namun pengendaliannya yang tidak dilakukan secara spesifik ini di akhirnya tahu-tahu resiko sisanya adalah resikonya rendah, dari kritikal jadi risiko rendah. Nah, hal yang semacam ini menjadi paling sering problematika yang ada di suatu perusahaan. Jadi ketika IBPR hanya sebagai dokumen tertulis saja, maka implementasinya tidak ada, nonsense. Kemudian jika pengendaliannya tidak serius, ya sama saja insiden akan terulang. Salah satu contoh. Ada area genset. Ya, area genset dengan kebisingan mungkin lebih dari 85 desibel. Di pengendaliannya dituliskan penggunaan peredam, misalnya kita dengan engineering control. Faktanya di perusahaan tidak melakukan hal itu. Oke, mungkin bisa dilakukan dengan pengendalian administratif, mungkin rotating pekerja, maksimal jam kerja, kemudian penggunaan airplug, airmuff dan lain sebagainya. Tapi pengendalian yang tidak sempurna, hanya dokumen yang tertulis. Dan satu hal yang paling jadi momok juga di identifikasi yang sudah dilaksanakan itu adalah selalu pengendalian yang dilakukan adalah APD, APD, APD. Jadi kalau misalnya kita hierarki pengendalian risiko, paling kuat adalah eliminasi. Yang terkuat. Kalau misalnya kita fokusnya hanya APD, APD, itu yang ada adalah bahaya tidak hilang. Bahaya itu masih ada di area kerjanya para pekerja kita, para karyawan kita. Maka hal yang paling jadi penyebab pelaksanaan dari sistem manajemen keselamatan ini tidak terlaksana dengan baik adalah orang berfokus hanya terkait dengan APD. Tidak mencakup pemeriksaan dan pemeliharaannya seperti itu. Padahal kalau misalnya di sistem manajemen pertama sendiri sudah lengkap ya, ada KO, keselamatan operasi dan juga keselamatan pertambangan. Ada pemeriksaan dan juga pemeliharaan atau uji riksa atau komisioning, uji kelayakan seperti itu, uji kelayakan atau juga komisioning. Itu tidak dilakukan. Sudah diperiksa, tidak dilakukan perbaikan. Itu adalah satu hal di mana proses dari pengendalian resiko dan juga bahaya yang ada perusahaannya tidak maksimal dilakukan. Yang terjadi sama, ya insiden bisa terjadi lagi. Di siklus-siklus ini yang paling utama adalah pemantauan juga. Jadi kalau misalnya kita bicara sistem dan siklus, apabila evaluasi temuan-temuan yang ada tidak dilakukan secara rutin, mungkin temuan-temuan finding audit, finding inspeksi, ataupun yang lainnya tidak dilakukan, maka ya ini sama halnya dengan nol. Contoh, hal kecil saja, jangan sampai nggak sama audit, inspeksi. Apakah di lokasi rekan-rekan sekalian dari setiap area kerjanya sudah dilakukan inspeksi? Inspeksi kerja minimal harian secara berkala. Bisa ada temuan atau finding. Apakah PIK-nya dibuat? Apakah PIK-nya sudah dilakukan perbaikan? Apakah PIK-nya sudah dilakukan monitoring? Apabila itu belum, ya sama saja satu hal yang nonsense. Sama halnya kita hanya melakukan akuntabilitas. Mungkin kalau misalnya kita cari inspection dan sebagainya sudah masuk di bagian accountability ya masing-masing pekerja
berdasarkan level jabatan. Namun ketika itu tidak dilakukan perbaikan oleh supervisinya, maka sama saja bahaya tidak hilang. Bahaya masih ada dan berada di area kerja para pekerja kita. Nah, lebih luas mungkin kalau misalnya rekan-rekan melihat tambang, mining, suatu industri yang cukup besar, industri yang dan ya mungkin kalau kita bicara resikonya cukup banyak. Betul. Ini ada salah satu tambang ya, yang dimana ini open pit, dan dari sini kita akan sangat terlihat bagaimana potensi dan resiko dari dunia tambang ini cukup banyak. Nah, ini tambang yang standar. Mungkin kalau misalnya dari kerjaan kita ada standar. Namun ada masih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang belum sesuai standarnya. Mungkin tambangnya masih ada tambang tak berizin. Tambang pihak ketiga yang, mohon maaf, mungkin ikut menambang di perusahaan yang memiliki IUP. Ada. Jadi bagaimana pelaksanaan dari SMKP atau SMK3-nya berjalan jikalau perizinan dan lain sebagainya juga tidak benar atau tidak baik. Nah, itu sedikit intrik ya. Nah, kalau misalnya kita bicara industri tambang, nah industri tambang itu sangat luas ya. Jadi di sini tambang itu padat resiko, padat teknologi, dan juga padat modal, dan juga dinamis. Resiko-resiko yang ada di pertambangan itu selalu berubah, baik itu resiko dan juga bahaya dan juga perkembangan dari baik itu area kerjanya, cara kerja, teknik kerja dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara pertambangan, ya apa sih yang disebut dengan pertambangan ini sendiri? Ini adalah seluruh tahapan kegiatan, ya mungkin dari tahap penelitian ataupun juga pengelolaannya, pengusahaan mineralnya atau batu bara, mulai dari eksplorasi, studi kelayakan proses penambangannya, proses konstruksi dari sarana pertambangan yang ada, kemudian pengolahan dan pemurnian, lalu pengangkutan dan juga penjualannya, dan ini adalah, dan juga jangan lupa kegiatan yang pasca tambang. Dan di sini ya kita tahu sendiri ya kalau misalnya saat ini dunia pertambangan kita cukup sangat dilirik, baik itu dari gold, coal ataupun juga nikel, mungkin saat ini sedang hangat-hangatnya. Jadi dari usaha yang sangat cukup banyak dilirik oleh negara-negara lain ini, otomatis akan banyak sekali modal yang dimunculkan atau yang berdatangan. Modal mungkin PMA ya, penanaman modal asing. Karena memang rata-rata perusahaan-perusahaan tambang yang berskala buka, jadi asing dapat menanam modal di sektor ini. Pun juga sektor-sektor yang lainnya, jadi nggak hanya pertambangan. Jadi modalnya otomatis akan sangat padat dan sangat banyak. Kemudian pada resiko. Resikonya sangat jelas, sangat kompleks. Kalau misalnya kita melihat di sini ya, mungkin beberapa waktu lalu teman-teman tahu ada satu tambang di China ya, yang longsor, di mana menimpa cukup banyak peralatan dan juga manusia. Dan itu mengakibatkan cukup banyak fatality atau kematian. Lalu industri tambang ini sendiri tentu pada teknologi. Mungkin seiring berjalannya waktu, proses penambangan mulai dari proses eksplorasi, peralatan yang digunakan untuk tahapan ini, kemudian pada tahap operasionalnya juga peralatan tambang yang digunakan, bahkan juga teknologi yang mungkin saat ini sudah mulai masuk ke 4.0, di mana sudah mulai canggih untuk peralatan yang digunakan, bisa di salah satu contohnya
perataannya ada di area tambang, mungkin di underground ataupun juga sektor mining lainnya, dan bisa dilakukan by satu hal yang cukup signifikan, cukup sangat baik, di mana hal ini juga sangat mempertimbangkan terkait dengan keselamatan para pekerja. Dan ini sering dengan teknologi-teknologi yang digunakan, yang cukup banyak juga teknologi yang saat ini sudah mulai penggunaan AI. Bagaimana isu-isu di sektor pertambangan, contoh isu terkait dengan kelelahan atau fatigue yang cukup tinggi, karena memang kita tahu ya, kalau misalnya di sektor pertambangan itu 12 jam rata-rata operasional yang dilakukan oleh para pekerjanya. Di mana hal ini cukup banyak mendatangkan tingkat kelelahan bagi para pekerja. Mungkin ada cukup banyak AI yang mendeteksi, oh para pekerja sudah lelah. Oh, sudah digunakan AI untuk mengakomodir pengoperasian yang baik dan benar. Membaca bagaimana teknik yang pengoperasian oleh si drivernya dalam penggunaan peralatan tambangnya. Mulai dari mungkin unit hauling, ekskavator, dan lain sebagainya. Dan padatnya teknologi ini sangat sejalan karena industri yang sangat besar, padat modal, dan resikonya sangat kompleks, yang sangat dinamis, sangat memerlukan peningkatan teknologi-teknologi di sektor ini. Lantas, kalau misalnya kita bicara terkait dengan kaidah teknik pertambangan yang baik, ya mungkin kita sedikit flashback lagi ya, dimulai dari undang-undang yang saya sampaikan di depan tadi. 3 ada PP 50, di sini ada Menteri SDM yang mengeluarkan Permen SDM nomor 26 tahun 2018, di mana kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral batu bara dikeluarkan regulasinya. Dan aspek yang sangat penting, bagian utama dari Good Mining Practice sendiri adalah keselamatan dan kesehatan kerja serta KO atau keselamatan operasi pertambangan mineral dan batu bara. Bagaimana mengolah keselamatan dalam tahap proses mineral dan batu bara, baik itu pemurnian atau proses yang lainnya. Serta sistem manajemen keselamatan pertambangan atau yang disebut dengan SMKP itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita bicara terkait dengan SMKP mineral dan batu bara, itu ada beberapa elemen yang masuk di dalamnya. Nah, ini ada 7 elemen. Kalau misalnya kita bicara di aturan Kemen SDM 1827, bagaimana ini adalah suatu siklus yang berkelanjutan. Mulai perusahaan itu bagaimana membuat kebijakan, kemudian membuat perencanaan, bagaimana organisasi atau personilnya itu dikelola, kemudian bagaimana pengimplementasiannya, kemudian bagaimana dilakukan pemantauan, implementasi, pemantauan dari implementasinya, evaluasi dari implementasinya, serta tindak lanjut. Lalu, tidak lupa adalah dokumentasi. Nah, cakupan dari dokumentasi sendiri adalah mencakup dari keseluruhan dari aktivitas ini. Lalu tidak lupa adalah manajemen, level manajemen melakukan tinjauan dan continuous improvement. Jadi karena bisnis atau industri yang sangat berkembang, industri yang terus secara dinamis, maka setiap improvement seperti yang saya sebutkan tadi, sudah penggunaan AI dan lain sebagainya menjadi standar yang diperlukan, dan ini juga masuk dalam kategori yang cukup perlu dalam pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pertambangan ini sendiri. Dan tujuannya tentu tidak lupa adalah untuk keselamatan kerja, kesehatan, lingkungan kerja, dan juga sistem K3 itu sendiri. Nah, SML di mana? Kalau misalnya kita bicara SML, Safety Material Level di pertambangan, ini masuk di bagian penelahan awal. Jadi, perusahaan pertambangan sebelum melaksanakan proses bisnisnya, maka otomatis wajib untuk membuat flow-nya. Bagaimana bisnis proses yang ada di unit bisnisnya, bagaimana proses dan sistematikanya, dan bagaimana interaksi dari setiap proses itu berjalan. Bagaimana pengupasan topsoil, bagaimana proses drillingnya, bagaimana pengupasan OB-nya, bagaimana
proses pengangkutan OB-nya itu sendiri, alat apa yang digunakan, bagaimana proses pengangkutannya, bagaimana proses holdingnya menuju jetty dan lain sebagainya. Itu adalah keseluruhan proses bisnis yang harus dikenali pada proses atau tahap awal ini. Dan jika kita bicara kondisi dari pertambangan yang ada di Indonesia, maka hal ini adalah menjadi pokok bisnis prosesnya ada. Jadi kalau misalnya bisnis prosesnya belum jelas, belum atur, maka otomatis kita tidak akan bisa ketahui bagaimana flow dari kematangan dan proses serta proses dari standar operasional prosedur dari masing-masing area kerja yang dilakukan ini. Lantas di pelan awal sebelum kita masuk ke materi level itu ada beberapa hal yang harus disesuaikan terkait dengan undang-undangan yang berlaku, bagaimana standar yang digunakan, bagaimana alat angkut yang harus bekerja, bagaimana proses dari penambangan yang baik dan benar itu sesuai dengan undang-undangan dan standar yang ada. Dan tentu adalah kebijakan-kebijakan perusahaan itu juga menjadi pokok. Hanya bagaimana perusahaan berkomitmen terkait dengan mengikuti peraturan regulasi yang berlaku itu masuk ke dalam tinjauan kebijakan. Ini adalah masuk di bagian pelan awal di elemen SMKP. Lalu jika kita bicara nih terkait dengan tingkat kedewasaan atau safety maturity level, nah safety maturity level sendiri ini cukup berkembang di mana mulai dari di Inggris ya dengan industri yang sangat pesatnya kalau misalnya kita lihat tren kecelakaan di Inggris cukup mengalami kenaikan yang cukup tinggi di sektor batubara. Nah, dan ini cukup buruk dan bahkan istilahnya terus meningkat tahun demi tahun dan di mana ada upaya untuk perbaikan kinerja dan bagaimana pendekatannya terkait dengan budaya K3 ini. Dan saat itu model yang digunakan itu adalah untuk menilai tingkat pemenuhannya, bagaimana sih efektifnya sistem ini, bagaimana implementasinya, apakah sudah benar, bagaimana ini tahapnya ini berada di level mana. Nah itu mereka pikirkan oleh para ahli di sana dan kalau misalnya kita di Indonesia sendiri ada penggabungan dari beberapa model Amerika dan kemudian Mineral Industries Management, lalu juga akhirnya dinamakan UK Coal Growing Model. Dan kalau misalnya kita melihat model ini model safety maturity level ini terdapat beberapa tahapan. Jadi ya seperti yang saya sampaikan di depan tadi akan ada tahapan-tahapan bagaimana tingkat kematangan kita para perusahaan dalam penerapannya. Dan tahapan ini mulai dari tahap yang paling rendah. Jadi paling bawah secara basic yaitu atau vulnerable, kemudian kita berada di tahap reaktif, kemudian nanti bisa naik kembali ke compliant, bertumbuh menjadi proaktif dan sebagai harapan yang utama adalah berada di tahap resilience. Nah, kematangan ini apa masing-masingnya? Jadi kalau misalkan tingkatan yang ada ini sudah dikembangkan ya oleh Haja dan Anglo sebenarnya adalah satu siklus di mana menjadi bagian dari PDCA. Kalau misalnya di SMKP sendiri mulai dari kebijakan hingga tinjauan manajemen tadi. Dan di sini aspek-aspek yang dibutuhkan dalam setiap tahapan ini diantaranya adalah bagaimana yang pertama kepemimpinan yang kewajiban pekerja terkait dengan area kerjanya, bagaimana kebijakan dan komitmen dari manajemennya. Lalu ada aspek juga bagaimana manajemen perubahan dan manajemen risiko dari prosesnya. Bagaimana peraturan perundangan dan persyaratan lain sudah dipenuhi atau compliance-nya. Kemudian seperti apa OTP atau objektif target
program ataupun juga sasaran dan juga performa K3-nya. Jadi aspek-aspek target dan sasaran ini menjadi tujuan pokok dan dasar. Kemana mau dibawa kemana sistem kita, mau dibawa kemana perusahaan kita. Jadi seperti itu. Dan juga di situ tertuang juga terkait dengan manajemen K3. Di dalamnya juga diatur bagaimana perusahaan melakukan pelatihan, training kepada para pekerja, bagaimana perusahaan memberikan peningkatan terkait dengan kompetensi, dan bagaimana terkait dengan penghargaan terkait dengan performa dari K3-nya. Kemudian dokumen menjadi satu aspek juga. Bagaimana dokumen terkendali, baik itu dokumen dari prosedur kerja, dokumen-dokumen sistem, kemudian bagaimana juga pengendalian operasional dan juga persiapan kondisi-kondisi darurat atau andai atau jika terjadi proses yang tidak diinginkan atau di mana terjadi insiden, bagaimana proses investigasinya, apakah sudah dilaksanakan secara benar ataupun investigasinya hanya sekedar pelengkap kejadian saja. Dan juga yang paling utama adalah aspek yang ke-12 ya, dari yang saya sebutkan tadi adalah pengawasan, audit, dan juga peninjauan ulang. Jadi yang dinilai dari keseluruhan tahap-tahap ini adalah 12 item. Kemudian dari masing-masing ini mana yang apa itu basic, apa itu reaktif, dan apa itu compliance. Nah, silakan. Ada yang mau dibaca dulu, silakan. Dan saya meminta minimal satu orang atau siapa yang ingin unjuk tangan berada di tahap mana perusahaannya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Kira-kira perusahaan Bapak, Ibu, saudara sekalian berada di level mana? Masih di tahap basic atau malah sudah resilience? Silakan, ada yang bersukarela menilai. Nah, rekan-rekan yang secara sukarela, kira-kira nggak usah disebutkan perusahaannya dari mana, sebut saja perusahaannya X dan berada di level mana perusahaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Mas Abdul? Kalau untuk dari perusahaan yang sekarang yang secepat itu dia berada pada posisi 3, 4 dan 5 ini kayaknya. Terencana, proaktif, dan resilient ya untuk teksnya itu, Pak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Sudah berada di level 3, 4, dan 5, Pak ya? Iya benar. Oke, jadi Mas Abdul, terima kasih. Jadi sudah dapat menilai berada di level mana Mas Abdul ini. Ya, alhamdulillah ya. Jadi cukup baik. Kita berikan applause dulu ke Mas Abdul. Jadi kalau misalnya kita bicara levelnya sudah berada di compliant, terencana. Nah, apa itu? Nah, kalau misalnya terencana di Mas Abdul sendiri minimal kalau misalnya kan disebutnya 345 kan bisa naik turun berarti Mas Abdul ya? Kenapa Pak? Diulang agak sedikit ribut nih. Iya, berarti naik turun ya. Kadang sampai di 5, kadang sampai di 3 gitu ya. Ini kita upayakan naiknya levelnya enggak naik turun, diupayakan bagaimana tetap konsisten. Iya. Betul. Jadi Mas Abdul boleh sekalian sharing kalau misalnya kita kan sudah bisa nilai nih ya, kira-kira di 4, 5 nih. Dari yang sudah terlaksana nih. Dari yang sudah terlaksana dalam penerapan ini angka kejadiannya naik atau turun, Mas Abdul? Kalau untuk angka insiden ya yang terjadi karena kita kan masa konstruksi ya. Masa konstruksi ya untuk pertama mungkin di pemurnian ya kalau tidak salah untuk metode. Yang namanya konstruksi ya pasti peningkatan untuk setiap ininya pasti ada. Tapi kita berupaya bagaimana
dari peningkatan itu kita melakukan bagaimana kecelakaan itu bisa dikendalikan dari kondisi tidak amannya, tindakan tidak amannya, kemudian eliminasinya, semua sudah kita upayakan untuk bagaimana supaya semua bahaya bisa teridentifikasi, semua bahaya bisa dikendalikan. Oke, baik-baik. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi Mas Abdul sebagai praktisi HSC atau sebagai apa? Saya di HSC. Oke, baik. Jadi kontribusinya adalah menjadi salah satu bukti ya dalam penerapan ini, kematangannya, dan memang kalau misalnya berada 45 kesadaran dan penerapannya sangat luar biasa memang. Jadi kita bahas dari yang paling basic terlebih dahulu. Jadi ada beberapa aspek dalam penilaian kematangan dalam penerapan SMK 3 kita ini berada di mana. Kan kalau misalnya paling basic itu ya bisa dibilang tidak memiliki sistem. Jadi sistem yang ada hanya sekedar dokumen belaka. Jadi bahkan perusahaan tidak memiliki sistem sama sekali terkait dengan implementasi SMK 3 yang mungkin hanya dilakukan ketika ada audit atau inspeksi dari regulator. Jadi ini yang cukup disayangkan ya. Jadi hanya sekedar pemenuhan regulasi saja. Kemudian budaya keselamatan yang apatis atau manajemen bersifat atau bersikap acuh. Kemudian ada terdapat kelalaian terkait dengan K3 dan banyak terjadi di manajemen K3 yang menyembunyikan terjadinya insiden. Nah, menyembunyikan insiden yang terjadi dan mengabaikan kejadian near miss. Itu cukup banyak terjadi. Dan tidak ada pelatihan untuk pekerja atau meningkatkan kompetensi pekerjanya. Kemudian komunikasi K3 yang kurang baik. Tidak ada identifikasi bahaya atau IBPR yang terlaksana tadi. Kemudian penilaian risiko dan pengendaliannya di insiden atau kecelakaan yang ada, pengendaliannya atau tindak lanjutnya tidak ada. Lalu investigasi insidennya juga kurang bagus, tidak mencari akar penyebab kejadiannya sehingga tindakan juga tidak ada. Atau bisa dibilang proses investigasinya cukup dangkal atau buruk. Atau mungkin juga tidak terlaksana. Kemudian tidak ada audit, tidak ada work permit, atau izin bekerja untuk para pekerjanya. Jadi hal ini cukup disayangkan, orang bekerja hanya bekerja saja. Tidak ada izin kerja. Mungkin kalau misalnya di sektor pertambangan, kita wajib bekerja hanya ketika sudah diberikan persetujuan oleh KTT ya, Kepala Teknik Tambang. Nah, kalau di tahap basic ini hal tersebut tidak ada. Jadi izin kerja, proses kerja, rencana kerja, hal tersebut tidak ada. Nah, kita naik ke level yang reaktif. Nah, reaktif ini kita naik tahap nih, naik tingkat. Naik tingkatnya, sistem ini sudah akan berjalan setelah terjadi masalah atau kecelakaan kerja. Dan sebelumnya fokusnya itu hanya terhadap masalah atau kecelakaan kerja saja. Jadi kalau bisa kita sebut itu blame culture. Jadi meledak ketika ya nih baru dilakukan tindakan. Pun juga kalau misalnya di proses investigasi ada terdapat budaya saling menyalahkan. Ini gara-gara ini nih, gara-gara itu nih. Bukan aku, ini gara-garanya. Ini. Jadi budaya saling menyalahkan terkait dengan insiden case yang terjadi. Lalu pada tahap proses dan proses investigasi hanya berfokus terhadap kesalahan manusia. Jadi tidak tercapture hal-hal yang lain. Mungkin proses dari perawatan, pemeriksaan peralatan kerjanya, kondisi lingkungan kerjanya aman atau tidak, itu tidak di-capture secara maksimal. Lalu manajemen tidak tersentuh. Jadi fokusnya hanya kesalahan manusia. Itu adalah proses investigasi yang terjadi pada proses atau tahap reaktif ini. Lantas
analisanya pun juga sangat terbatas. Ya itu tadi karena memang proses investigasinya belum maksimal, belum baik. Lalu kalau misalnya terdapat kejadian near miss, itu sudah mulai diperhatikan, tapi belum ada tindakan. Lalu terkait dengan pelatihan pekerja sudah terlaksana pelatihan pekerja atau training need analysis itu belum maksimal, tapi sudah mulai ada. Kemudian karena DNA kemudian metrik tandingnya tidak ada, maka pelatihannya hanya sekedar dan tidak rutin atau tidak terencana. Lalu terkait dengan komunikasi K3 itu sudah mulai terbentuk. Dan terkait dengan kepatuhan terhadap aturan ini masih rendah. Jadi kalau misalnya level compliance-nya belum sepenuhnya comply, jadi belum sepenuhnya tercapai regulasi-regulasi yang mengatur proses kerjanya. Lalu jika kita merujuk kembali, kita sudah mulai comply nih ya, kepatuhan peraturannya. Kemudian dalam proses identifikasi bahaya ini masih rendah. Artinya belum tercapture secara keseluruhan, belum secara maksimal bahaya-bahaya itu teridentifikasi. Kemudian resiko itu juga belum cukup baik untuk penilaiannya. Jadi resiko harusnya range-nya tinggi, risiko tinggi tidak dikategorikan tinggi. Penilaiannya masih belum maksimal atau belum baik. Lalu terkait dengan pengendalian apalagi? Ini karena dia reaktif, ya pengendaliannya hanya ketika eksplosif atau blame. Jadi ya. Kemudian sudah mulai dilakukan penerapan pemberian APD. Kemudian dengan tujuan untuk mengurangi dampak. Nah, tapi levelnya ini tuh ya mayoritas berada di tahap penyediaan APD, belum ke pengendalian yang lebih masif. Kemudian terkait dengan kebersihan kerja, kemudian pemeriksaan pekerja, itu masih bersifat reaktif juga. Jadi ketika ada audit atau ada keperluan, ada masalah, baru dilakukan yang namanya pemeriksaan kesehatan. Dan audit pun juga dilakukan hanya ketika ada tujuan tertentu, atau hanya ketika ada masalah. Contoh, wah tahun ini kita udah akhir tahun, sudah waktunya kita audit. Kalau nggak audit, nanti kita dicabut izinnya. Jadi wah, kita cari auditor nih. Nah, kalau misalkan dulu, kalau misalnya audit ya internal audit SMKP mungkin masih bisa, tapi kalau untuk saat ini sudah tidak bisa. Jadi auditnya hanya sekedar pelengkap saja, hanya untuk tujuan tertentu dan hanya ketika ada terjadi masalah. Contoh, terjadi insiden fatality. Nah, ini kait langsung minta langsung lakukan audit. Nah, itu baru dilakukan audit oleh perusahaannya. Itu masih berada di tahap ini untuk ada masalah baru bertindak. Jadi secara singkat seperti itu. Lalu kita masuk ke tahap compliant atau terencana. Nah, di tahap ini pengembangan sistem sudah dijalankan, tetapi fokusnya masih terbatas pada penurunan jumlah kecelakaan. Dan fokus penerapan SMK 3-nya sebatas hal teknis. Dan pemenuhan peraturan kompetensi teknisnya sudah mulai dipenuhi. Namun adanya keterlibatan pekerja dalam penerapan SMK 3 ini sudah mulai ada pelatihan secara berkala, kemudian sudah mulai ada diskusi terkait dengan pengendalian bahaya, terkait dengan komunikasi K3, kemudian terkait pengendalian near miss juga sudah mulai diatur, kemudian sudah semakin baik, lalu identifikasi bahaya juga semakin baik, penilaian resikonya juga semakin terstruktur, lalu pengendaliannya sudah berdasarkan sistem yang ada. Jadi jika di sistem yang melakukan pengendalian A, di implementasinya sudah dilakukan tindakan A. Lalu setelah dalam proses pengendalian risiko ini pengendalinya ini masih berada di tahap
APD, hanya saja itu. Jadi kalau misalnya pengendaliannya dilakukan itu sudah. Namun memang penggunaan APD sudah sesuai dengan potensi bahaya yang ada. Bedanya di tahap 3 adalah ini. Jadi misalnya tadi ada studi kasus di atas ada belum tersedia APD yang sesuai. Nah, kalau yang di tahap 3 ini setiap area kerja yang berisiko sudah teranalisa dengan baik dan juga APD-APD yang harusnya digunakan sudah diberikan dan disesuaikan. Oh, bekerja di ketinggian. Oh, bekerja di dekat air. Oh, berada di area confined space. Oh, sudah bekerja di area panas. Sudah dilengkapi kelengkapan dari APD-nya ini. Lalu terkait dengan kecelakaan kerja, ini sudah diidentifikasi ya faktor-faktor yang secara kausal. Jadi apa saja faktor-faktor dari investigasinya sudah cukup baik dilakukan, kejadian-kejadian dari kecelakaan sudah dilakukan investigasi secara baik, kemudian pemeriksaan medis atau medical check-up secara berkala ya, mungkin pre-employee, kemudian continue, secara berkala, tahunan, ataupun juga pemeriksaan secara khusus, mungkin untuk menjawab makanan, dan lain sebagainya, terpapar radiasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut sudah terlaksana, dan sudah terlaksana secara berkala, tidak hanya baik kasus saja, tapi sudah terencana. Dengan audit atau pengawasan bagaimana? Nah, ini sudah terbentuk. Jadi nggak hanya sekedar pemenuhan regulasi, tapi juga sudah berada di tahap ini hal yang wajib untuk dilakukan tanpa ada aturan yang mengatur. Jadi audit itu dilaksanakan nggak hanya ketika waktu audit saja. Mungkin kalau di SMKP diwajibkan minimal 1 tahun sekali ya. Nah, di sini dia sudah dilakukan kan lebih daripada 1 tahun. Audit area kerja juga sudah dilakukan tanpa ada permintaan ataupun case-case khusus. Nah, kita masuk ke tahap berikutnya, proaktif. Nah, proaktif ini level yang sudah cukup baik lagi, di mana masing-masing bagian sudah memiliki target dan sasaran K3. Masing-masing bagian ini seperti apa? Jadi, kalau misalnya di industri kan sudah ada departemen-departemen ya, sudah ada target-targetnya. Target dan sasaran mutu dan K3-nya, bahkan sampai udah mutu gitu ya. Udah punya target, mungkin targetnya zero accident. Mungkin ada beberapa yang masih punya target frekuensi rate-nya atau PD rate-nya sekian. Nah, itu sudah memiliki target. Dan hal tersebut sudah menjadi poin atau bagian utama dalam penyusunan rencana kegiatan secara sistemik yang dijalankan secara fokus pada perencanaan maupun juga pelaksanaannya. Dan juga sudah melakukan pengendalian potensi bahaya budaya K3. Nah, ini tahap yang sudah proaktif. Lalu penerapan K3 ini sudah berada di semua level manajemen. Jadi manajemen puncak, nggak hanya pekerja, ini sudah bersikukuh untuk penerapan K3 sesuai dengan aturan-aturannya ini. Kemudian latihan pekerja ini secara rutin terencana dan juga komunikasi sudah terbuka. Jadi apapun yang manajemen tangkap dari pekerja sudah diterima secara baik. Lalu manajemen sudah tidak ada menyembunyikan insiden yang terjadi dan terdapat perbaikan secara berkelanjutan dan penerapan SMK3 ini sesuai dengan aturan. Lalu terkait dengan identifikasi bahaya, penilaian risiko, kemudian pengendaliannya sudah bersiap proaktif sesuai dengan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Jadi nggak hanya baku atur, tapi sudah sesuai dengan aturan. Kalau aturannya tanggul itu 3/4 tinggi daerah, maka diaturnya sedemikian rupa untuk pengendalian atau perbaikannya. Tidak dikurang-kurangin, wah ini sekian meternya cukup nih. Tidak seperti itu. Kemudian untuk setiap kegiatan ini sudah terancang dengan cukup baik dan juga tertulis. Jadi apa saja kegiatan-kegiatan di dalam proses bisnisnya sudah kerja, sudah dilakukan audit secara terpadu. Jadi sudah ada inspeksi berkalanya, sudah dilakukan audit berkalanya terkait dengan peralatan-peralatan kerjanya.
Lalu, dan harapan kita yang paling utama adalah berada di tahap resilience. Nah, kalau berada di tahap resilient ini, semua pekerja dapat menjalankan sistem tanpa adanya turbulensi atau pelanggaran yang mungkin mengganggu sistem atau yang menganggap sistemnya kurang bagus. Enggak ada. Jadi, tanpa adanya turbulensi atau pelanggaran, kemudian orang sudah berjalan by system. Sistemnya seperti apa, ya melakukan. Tidak ada pelanggaran-pelanggaran lagi dalam pelaksanaannya. Dan kemudian mempunyai anggapan bahwasanya sistem merupakan bagian dari keseharian. Jadi sistem keselamatan kerjanya daily. Jadi safety is my life. Mungkin ada beberapa jargon ya. Safety is my life, safety is my mindset, dan lain sebagainya. Jadi safety dianggap sebagai kebutuhan dasar. Saya harus selamat sebelum bekerja. Dan bukan kewajibannya fokus untuk program K3 saja, tapi lebih kepada tujuan berbudaya K3 yang jelas untuk menjaga perilakunya aman di tempat kerja. Kemudian terkait dengan supervisor atau pemimpin sudah memiliki safety leadership ataupun pekerja sudah memiliki jiwa-jiwa leadership-nya terkait dengan pelaksanaannya. Dan ini cukup kuat dimiliki karena kompetensi K3-nya sudah mumpuni. Kalau kita bicara kompetensi K3 sudah mumpuni, artinya semua training yang diwajibkan atau sudah direncanakan sudah dimiliki semua pekerja. Kemudian sudah memiliki topik-topik yang dibahas pada sarana komunikasi yang ada, mungkin pertemuan K3 dan memiliki topiknya. Di agenda pertemuan sudah dibahas terkait dengan identifikasi bahaya, penilaian resikonya, dan juga pengendalian yang terintegrasi ke dalam semua sistem eliminasi bahaya. Jadi integrated system. Jadi kalau misalnya kita bicara di tahap resilient ini, semuanya berkesinambungan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si sistem sendiri, baik sistem keselamatan pertambangan ataupun juga SMK3-nya. Kemudian, kalau misalnya kita bicara terkait dengan evaluasi atau audit, ini sudah mengukur efektivitas sistem yang berjalan dan memandang penerapan K3 sebagai investasi, bukan sebagai biaya. Jadi kalau di tahap resilient ini, safety itu sudah nggak unlimited biayanya. Artinya safety adalah kebutuhan dan safety sebagai aset yang paling utama untuk mendukung operasional. Jadi kalau misalnya kita bicara safety level, di sini kita inginnya adalah berada di tahap resilient tentunya. Nah, semuanya bertahap. Bisakah semuanya untuk berada di tahap resilient? Bisa. Semuanya bisa. Karena perusahaan besar ataupun kecil, semuanya mampu. Bukan skalanya, tapi lebih pada komitmennya. Oke. Nah, lalu kunci utamanya adalah strategi untuk menuju resilient mode on. Jadi harapan kita adalah go resilience level seperti itu. Jadi kita berada di level resilient dalam proses bisnis industri kita semua. Nah, mungkin ada beberapa buku-buku yang cukup baik ya untuk rekan-rekan baca. Nih ada Safety 1 and Safety 2. Ini juga membahas terkait dengan isu-isu terkait dengan bagaimana era new normalnya sudah baru dan ini dibutuhkan untuk kita membangun kesadaran, membangun sistem yang baik, dan pendekatan-pendekatannya cukup bagus ya. Kalau misalnya kita baca di buku ini mungkin sebagai referensi ya. Ini untuk peningkatan kinerja, kemudian juga sebagai peluang untuk belajar. Saat itu tuh fokusnya adalah untuk organisasi dapat merespon semua situasi dan kesalahan yang terjadi. Terus kemudian bagaimana organisasi dapat mendorong inovasi dan perubahan yang berkelanjutan. Lalu kalau misalnya kita bicara ya safety, harapannya adalah menurunkan angka-angka insiden, bahkan zero incident mindset. Kalau misalnya
apa namanya, harapan kita yang benar, ya goal-nya adalah resilience. Bagaimana manajemen itu untuk bekerja mengurangi angka kecelakaan kerja dan mencapai tujuan yang hakiki, yaitu keselamatan yang utama untuk para pekerjanya. Lalu ini juga buku yang cukup bagus ya untuk dibaca oleh rekan-rekan untuk bagaimana kita bertahan. Jadi kalau misalnya kita di era yang baru, new era ya, pasca pandemi, bagaimana kita bertahan dan jangan berbangga dulu, masih banyak panjang industri kita masih sangat keras dihantam badai ya. Jadi silahkan untuk bagaimana tetap bertahan karena isu-isu eksternal juga akan sangat mempengaruhi dari penerapan aspek K3. Jadi tetap mari kita untuk di semua aspek. Ini juga buku yang cukup bagus untuk rekan-rekan baca. Lalu kalau misalnya domain utama dari resilient itu yaitu utamanya adalah organisasi. Kemudian juga ekonomi perusahaan juga tentu akan berdampak. Kemudian sosial, aspek sosial itu baik itu individu ataupun komunitas juga sangat berpengaruh. Lalu kalau kita bicara, ya masih setiap daripada yang kita lakukan, seiring berjalannya waktu, karena kita berproses pasti akan bisa seiring dengan rencana yang baik. Dan kita harus segera berbenah secara cepat mungkin setiap daripada temuan atau finding yang mungkin di industri kita kurang bagus seperti itu. Jadi setiap dari kita ketika melihat hal yang mungkin disrupsi dan lain sebagainya itu kita harus segera untuk merecovery, perbaikan sistemnya dan itu pasti akan dapat untuk segera kembali sesuai dengan performa yang diharapkan. Dan tentu ya waktu itu bukan hanya waktu cukup singkat sama halnya dengan kita di hari ini 2 jam sebenarnya sangat kurang untuk kita membahas safety maturity level karena masih banyak sekali dan juga pembahasan terkait dengan bagaimana kalau ketika kita safety secara maksimal dan kita berada di tahap resilient maka angka ini tidak akan pernah berbohong. Maka angka-angka seperti ini salah satu contohnya ketika sudah terlaksana dapat kita perkecil setiap insiden-insiden yang terjadi di area kerja kita. Dan itu bisa kita maksimalkan tentu sesuai dengan tujuan perusahaan. Kalau tidak ada insiden, tidak ada kecelakaan kerja, otomatis perusahaan juga akan untung. Daripada uangnya hanya untuk perbaikan insiden yang terjadi, maka aset yang utama adalah aspek di keselamatannya. Ketika sudah investasi di aspek keselamatan, maka produksi juga akan mengikuti. Kemudian prinsip dasar utamanya adalah kita untuk bagaimana kita tetap untuk merespon, memonitoring, belajar dan mengantisipasi. Bagaimana tetap berada di level resilience. Jadi jangan berbangga ketika kita sudah berada di tahap resilience karena itu bisa seperti halnya di Mas Abdul tadi ya. Sudah di 5 bisa ke 3 lagi, turun ke 4. Bisa turun lagi ke 3. Bahkan juga bisa turun ke basic. Jadi hal itu harus tetap kita memahami konsep dan prinsipnya ini. Tetap untuk selalu merespon, memonitor, dan juga belajar secara terus karena perusahaan industri pertama adalah dinamis. Bahkan juga semua industri ya selalu dinamis. Lalu kalau misalnya kita step by step untuk itu ya forum group discussion itu cukup banyak ya. Memang kalau misalnya untuk saat ini tools untuk menilai SML di bidang pertambangan secara khusus memang belum ada. Penilaiannya secara umum, secara general sudah banyak dilakukan. Jadi bagaimana kita seperti yang saya sampaikan tadi ya, bagaimana merespon, mengantisipasi, memonitor itu adalah tahap yang akan kita harapkan untuk menuju resilience. Baik itu, jadi kunci utama adalah di sistem dan juga manusianya. Itu adalah menjadi tujuan pokok resilient yang dimana setiap orang sudah sadar kebutuhan akan K3-nya itu. Dan ini adalah salah satu bentuk pencapaian yang sudah terlaksana.
Ini adalah bagaimana kita ketika berada di level basic harus kita segera respon. Ketika saja naik ke reaktif harus kita respon dan monitor. Ketika berada di level compliant kita harus respon, monitor dan juga terus belajar. Ketika kita berada di level proaktif kita harus respon, monitor, learn dan juga antisipasi. Jadi secara berkesinambungan untuk tetap berada di tahap resilient adalah melakukan respon, monitor, belajar dan juga antisipasi. Jangan berbangga ketika kita berada di tahap ini, karena kita bisa turun lagi. Dan paling utama ya, kontribusi utama dalam pelaksanaan safety culture adalah satu, manusia di sini bisa manajemen dan juga sistem itu sendiri. Jadi menggabungkan ini semua kita berada di titik yang sangat kecil di tengah ini, yang dimana ini akan cukup complicated, dan maka ketika kita bisa menggabungkan ketiga literasi ini dengan sangat baik, maka tujuan kita untuk menuju culture yang maksimal, yang sangat matur itu sangat mungkin untuk dicapai. Dan ini adalah beberapa contoh penilaian-penilaian dari SML sendiri. Ini dari ke semua level, mulai dari manajemen atau BOD sampai ke level operator, mekanik, ataupun juga non-staff. Ini semua dilakukan untuk menguji seberapa sih kesadaran terkait dengan safety maturity level ini sendiri. Dan ini hal-hal yang kemudian dinilai, dan harapannya nanti kalau misalnya toolsnya ini terlaksana, ya bisa dilihat masing-masing berapa sih pencapaiannya. Ini adalah salah satu bukti menurunnya frekuensi rate injury di suatu perusahaan. Bukan secara nasional ya. Dan ini juga penurunan dari angka property damage frekuensinya. Safety culture sendiri ada award-nya. Jadi dari World Safety Organization, silakan rekan-rekan dari mungkin untuk menjadi bukan sebagai portofolio saja, tapi sebagai juga target utama yang harus digapai dalam pelaksanaan SML itu sendiri. Jadi sampai di sini utamanya adalah keselamatan itu bukan hal penting dalam kehidupan, merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kerja. Dan kecelakaan kerja itu dapat mengakibatkan kerugian yang sangat banyak. Jangan sampai orang berpulang hanya nama. Hal itu yang cukup sangat tidak kita inginkan ya. Dan oleh karena itu, maka ketika mungkin rekan-rekan yang memegang peran penting di perusahaan masing-masing harus perhatikan bagaimana penerapan keselamatan kerja yang serius dan mencari cara yang maksimal untuk mencapai derajat pencapaian kematangan keselamatan kerja ini dapat dilakukan. Nah, sampai di sini, rekan-rekan, ada yang ditanyakan, mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, itu tadi merupakan sesi penyampaian materi oleh Mas Dian. Selanjutnya kita punya waktu kurang lebih 10 menit lagi. Kami persilahkan. Nggak apa ya Mas, kita sedikit yang penting lugas gitu Mas. Iya. Kita maksimalkan di sesi penyampaian materinya. Jadi di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi oleh Mas Dian juga, kalau mungkin ada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand ataupun langsung melalui kolom chat. Oh, luar biasa ini Mas, sudah ada yang raise hand dari Pak Wibawa. Mungkin untuk Pak Wibawa bisa untuk open mic dan menyampaikan pertanyaan atau pernyataannya, dan nanti akan kita diskusikan. Baik, terima kasih Pak Adi, luar biasa Pak materinya Pak. Mohon saya open off cam ya kalau di. Iya, nggak apa-apa. Pak Adi, seperti kita ketahui Pak, karena memang di SML sendiri kan diserahkan ke masing-masing perusahaan ya Pak ya. Iya. Ingin kami tanyakan Pak, kira-kira metode apa yang tepat untuk pengukuran safety maturity level itu ya Pak Adi ya, sehingga memang benar-benar real sesuai dengan gambaran yang ada di perusahaan kita. Jadi bukan berdasarkan asumsi dari beberapa kriteria yang disampaikan tadi, Pak. Mungkin itu Pak Adi. Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan yang luar biasa, Pak Wibawa ya. Jadi kalau misalnya kita penilaiannya sendiri, metode-metode yang digunakan sebenarnya
ada beberapa metode yang memang harus dijalankan, Pak ya. Jadi untuk mencapai hal ini, yang pertama mulai dari kuesioner, kemudian interview, kemudian observasi, dan juga FG data forum, group discussion. Lalu juga dari sini nanti kita bisa scale seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya kita bicara metode, ya ke 5 metode itu yang paling sering untuk kita gunakan. Nah, harapannya dari masing-masing ini sebenarnya pekerjaannya, kemudian tanggung jawab pimpinan unit, kemudian bagaimana pertimbangan kita juga terkait dengan penilaian terkait dengan statistiknya, kejadian berbahaya, KAPTK, kemudian juga upaya pengendalian yang sudah dilakukan. Itu yang elemen kunci yang nanti akan kita nilai di dalam penilaian SML ini sendiri. Seperti itu, Mas. Oke, Mas Wibawa, monitor. Bagaimana Pak Wibawa? Apakah pertanyaan sudah dijawab dengan baik atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi disampaikan dari 5 metode tadi ya Pak ya. Iya, betul. Untuk literatur yang lebih bisa kita menjadi rujukan kira-kira apa nggih Pak? Jadi kita bisa mengikuti itu atau katakanlah kalau di pertambangan tadi yang disampaikan sama Pak Adi kan kita merujuk pada peraturan yang ada di pertambangan. Kalau misalnya di industri lain apa rujukan dari SML itu ya Pak ya, sehingga kita bisa mengklasifikasikan tingkat safety maturity levelnya tadi. Sebenarnya kalau misalnya teknik untuk mengukur kematangannya itu banyak ya tools yang digunakan, bisa menggunakan SCMM atau Safety Culture Maturity Model. Kemudian juga jadi cukup banyak model yang bisa digunakan untuk yang dipakai ya Mas. Jadi kalau misalnya di pertama sini memang belum ada, jadi kita juga sama yang kita gunakan toolsnya juga tools yang mungkin paling sesuai dengan industri masing-masing, karena masing-masing industri itu akan berbeda, karena beda industri beda rasa Pak ya, jadi beda teknik dan lain sebagainya. Jadi industrinya mohon maaf kalau di Mas Wibawa apa ya? Halo? Monitor masih bawah? Halo? Monitor masih bawah? Sepertinya Mas Wibawa udah keluar dari Zoom nih. Oke. Siap. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi untuk tools questionnaire-nya tuh cukup banyak sekali yang dipakai ya. Jadi tools yang bisa dipakai itu bisa menggunakan questionnaire-nya SCMM, kemudian bisa SMSMM, cukup banyak. Jadi tinggal disesuaikan saja dari masing-masing tools questionnaire ini, kira-kira yang paling sesuai yang mana, seperti itu. Karena memang industrinya cukup banyak, beda industri juga beda karakter, jadi mana yang paling sesuai dan juga mencakup untuk di aktivitas industrinya seperti itu ya. Jadi ada banyak sih, kemudian ada FSMM, kemudian ada PSMM, banyak sekali. Tinggal pilih yang mana. Oke, silakan mungkin rekan-rekan yang lain. Baik, ini selanjutnya ada juga dari meeting chat nih, Mas Dian. Ada Ya. dari Pak Muhammad Halik. Ini beliau menanyakan bagaimana melakukan integrasi antara ISO 45001, SMK 3, dan SMKP, yang mana dalam penelaahan awal menentukan SML atau Safety Culture dengan metode yang berbeda-beda. Oke, terkait dengan integrasi ISO 5001 dan juga SMK 3 ya. Jadi kalau misalnya kita bicara integrasi, ISO 5001 sendiri sebenarnya sedikit memberikan keleluasaan. Jadi ISO 5001 itu yang paling utama adalah yang terlaksana di industrinya itu sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku di areanya. Contoh kalau misalkan di pertambangan ya SMKP ya, ISO itu dia nggak sepenuhnya mengikat harus seperti apa. Namun di ISO sendiri kalau misalnya itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada di SMKP, maka sudah bisa dapat untuk dijalankan seperti itu. Apalagi di industri pertambangan, Mas Halik ya. Jadi
integrasinya 3 malah, ISO 5001, SMK3 dan juga SMKP. Jadi untuk L-nya ini adalah menentukan industrinya ini paling sesuai adalah dengan metode yang mana. Jadi kalau kita bicara industri pertambangan memang belum ada toolsnya ya, tapi kita bisa gunakan tools yang paling mendekati atau paling sesuai, itu saja yang bisa digunakan. Jadi nggak ada kriteria khusus yang bagaimana di ISO 45001 bagaimana, SMK3 bagaimana. Yang paling utama adalah sesuai dengan yang ada diatur oleh regulasi yang berlaku seperti itu, Mas. Oke, seperti itu, Mas Fajar. Baik. Bagaimana Pak Muhammad Halik mungkin ingin memberikan komentar terkait jawaban dari Pak Dian atau Mas Dian, dipersilakan mungkin untuk open mic. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Pak Dian. Dari perusahaan kami kan sudah melakukan safety maturity level di SMK 3 ya, melalui 12 elemen itu tadi yang SMK 3. Di perusahaan kami juga melakukan lagi dengan 7 elemen sesuai dengan SMKP. Yang saya tanyakan itu biar tidak beda-beda antara dengan 12 elemen dan 7 elemen di ISO gitu Pak Dir. Mungkin ada penjelasan yang lebih ini yang lebih kita mengerti Pak. Halo, sedikit terputus-putus Pak Halik ya. Mohon maaf, bisa diulang Pak Halik? Iya, selamat pagi. Apakah suara sudah jelas Pak Dian? Nah sekarang lebih baik ini. Gimana Pak Halik? Mohon maaf, ini lagi di perjalanan Bapak. Ya, di perusahaan kami kan sudah menerapkan safety maturity level, baik itu SMK 3 atau SMKP. Di mana di SMK 3 kita kan juga melakukan SDL dengan 12 elemen itu tadi ya kalau SMK 3. Sedangkan kalau di SMKP kan kita menerapkan SCL dengan 7 elemen sesuai dengan SMKP. Yang saya tanyakan bagaimana dengan tidak sendiri itu loh Pak, antara SMK 3 nanti penelahan awal sendiri SMK buat penelahan awal juga. Yang saya tanyakan integrasinya yang idealnya itu bagaimana Pak Dian? Oke, baik Pak. Jadi aspek kalau misalnya kita bicara di elemen ya, SMKP kan cukup banyak, ada 7 elemen ya. Sedangkan SMK 3 mungkin lebih sederhana. Dan kalau misalnya kita bagaimana menelahnya, maka trik yang paling integrasikan ya, maka ambil yang paling kompleks. Kalau misalnya regulasi yang ada di SMKP itu di dalamnya sudah mencakup apa yang ada di SMK 3. Pun juga ada yang di dalam ISO. Jadi pengintegrasiannya adalah dengan cara ambil yang paling kompleks itu, Pak. Jadi ketika Bapak melakukan yang SMKP yang paling kompleks, otomatis nanti yang SMK 3 dan juga ISO sudah terintegrasi. Karena di dalamnya sudah ada juga konsep PDCA-nya dan juga konsep-konsep yang ada di SMK 3 dan juga ISO. Jadi kalau misalkan berarti idealnya merefer ke SMKP ya Pak ya? Betul Pak. Jadi kalau misalkan rekan-rekan yang dari kita melaksanakan integrasi dari SMK 3 dulu, maka akan kesulitan ketika mengintegrasinya ke SMKP karena elemennya di SMKP akan lebih banyak rinciannya, detailnya juga lebih banyak lagi Pak ya. Betul. Betul. Jadi dalam pembuatan sistemnya sendiri, kalau misalnya kita refer ke problematika ini, maka ambil terlebih dahulu sistem yang ada di SMKP-nya. Ambil, laksanakan, terus nanti untuk yang lainnya poin-poin yang mungkin kurang ada atau belum ada, tinggal ditambahkan dan dilengkapi saja. Seperti itu Pak. Jadi refernya kalau misalnya di sini SMKP kan ya SMK sudah merujuk ke SMK 3 dan juga
ISO sendiri sih Pak. Jadi akan memudahkan Bapak, nggak akan mempersulit malah nantinya kalau ambil dari yang paling kompleks terlebih dahulu. Itu Pak Halik. Baik Pak, terima kasih Pak. Saja Pak. Iya, terima kasih Pak Halik. Baik, sangat luar biasa sekali untuk sesi kali ini. Dari peserta juga sangat antusias sekali dalam respon topik pembahasan pada webinar kelas kali ini. Tapi sangat disayangkan sekali kita memiliki keterbatasan waktu. Namun jangan khawatir, bagi peserta sekalian yang mungkin masih memiliki pertanyaan yang ingin didiskusikan, bisa disampaikan di grup standar.id atau bisa juga langsung menanyakan dengan menjapri pemateri kita, yakni Mas Dian Hadi Nurrohim. Bagaimana Mas Dian? Apakah ada yang ingin disampaikan kembali sebelum kami tutup? Kalau menurut saya itu ya pesan saya untuk rekan-rekan sekalian. Jadi sistem yang ada jangan sampai hanya sekedar sistem untuk pemenuhan. Jadi kalau misalnya harapan kita adalah goal to resilience. Jadi kita tidak berharap sistem hanya muncul tapi hanya dokumen yang sia-sia. Jadi mari kita berkomitmen bersama bahwasanya industri yang di depan akan sangat luar biasa, kemajuan ininya, dan fokus kita itu adalah untuk terus untuk belajar, kemudian memahami problematika yang ada, memperbaiki apa yang ada, dan selalu update apapun keilmuan yang ada terkait dengan standar-standar yang ada. Karena industri kita adalah industri yang sangat dinamis, dan di luar sana akan sangat luar biasa perkembangannya, kita jangan sampai tertinggal seperti itu. Itu saja Mas Fajar dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan sekalian antusiasnya di Sabtu yang mungkin ada yang masih bekerja dan lain sebagainya. Saya sangat appreciate untuk atensi yang luar biasa di hari ini. Silakan Mas Fajar. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Dengan begitu, sebelum kita akhiri, izinkan saya di sini untuk menyampaikan kabar gembira bagi rekan-rekan Zoom meeting sekalian. Izin untuk share screen. Iya. Standar.id bekerjasama dengan PT Inovasi Mataram Indonesia akan mengadakan Executive Training Program dengan tema Safe System of Work pada tanggal 20 hingga 21 Maret. Nah, dipersilakan untuk segera mendaftarkan diri nih bagi rekan-rekan sekalian untuk mendapatkan promo dan benefit yang menarik nantinya akan bisa didapatkan. Dan juga di sini kami ingin menyampaikan apabila ada dari rekan-rekan sekalian yang membutuhkan sertifikasi Kemenaker ataupun BNSP, tim kami siap untuk melayani dan membantu. Jadi dipersilakan untuk menghubungi tim admin kami di nomor tertera untuk informasi lebih lanjut. Baik, saya selaku moderator itu tadi mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada Mas Dian yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat kita pahami secara utuh dan dapat kita implementasikan dengan baik sehingga menjadi ladang pahala bagi kita semua. Akhir kata, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi rekan-rekan sekalian dalam webinar kelas kali ini, sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila dalam memandu acara masih banyak khilaf dan salahnya. Semoga kita semua dapat berjumpa kembali dalam webinar kelas atau workshop-workshop lainnya. Mari kita tutup acara kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Makasih Kang Fajar, Kang Didi. Terima kasih Kang Bruno. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Pak Wadi. Izin live ya Pak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Silakan izin live Bapak sekalian. Silakan Mas Dian, terima kasih.